Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama saya Nadila. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, di sini saya akan memberikan arahan tentang kesehatan reproduksi, haid dan permasalahannya. Ya, yuk kita mulai ya. Nah, kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesehatan sosial secara utuh, semuanya yang berhubungan dengan sistem fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas penyakit. Nah, mengapa kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Karena yang pertama, terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya itu kan kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak, kuman, dan jamur. Yang kedua, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin. Nah, yang ini pubertas. Pubertas itu suatu tahap perkembangan di mana seorang individu belum dewasa dan mendapatkan ciri-ciri fisik atau sifat yang mungkin mampu untuk bereproduksi. Nah, secara ciri primer, laki-laki itu mimpi basah, kalau perempuan itu menstruasi. Nah, adik udah pernah menstruasi kan? Iya, udah. Nah, menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding dalam rahim. Nah, yang banyak mengandung pembuluh darah. Makanya pada remaja putri ditandai dengan keluar darah dari lubang vagina. Terus gejala tersebut adalah yang pertama, keluhan fisik, perasaan malas bergerak, badan menjadi lemas, terus emosi itu labil. Terus dia tuh merasakan nyeri pada bagian perut sampai ke punggung. Nah, itu namanya dysmenor. Terus kurangnya konsentrasi. Nah, masalah dalam menstruasi itu tadi ada dysmenor sama amenorrhea. Nah, dysmenor itu nyeri yang dirasakan bagian perut bagian bawah sampai kemudian menyebar ke punggung atau bagian dalam paha. Tapi gejala ini itu tidak membahayakan pada kesehatan ya. Nah, yang kedua itu amenorrhea. Penyebabnya selaput darah tidak berlubang sehingga darah menstruasi terhambat untuk keluar. Biasanya kalau diketahui itu kalau cewek udah waktu mens tapi belum mendapat waktu mens, kayak dia itu harusnya hari ini udah mens tapi belum mens, kayak lambat gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini biasanya itu dioperasi untuk melubangi selaput darahnya. Cuman kalau itunya kurang itu ya. Terus lantas bagaimana cara mengatasi keluhan pada saat menstruasi? Nah, yang pertama itu hindari olahraga yang berat. Kalau misalnya adik masih menstruasi, jangan olahraga yang berat-berat terlebih dahulu. Terus jangan hindari konsumsi alkohol, kopi, dan juga coklat. Biasanya kan adik suka banget sama makanan coklat ya. Terus hindari makanan yang bersuhu dingin, misalnya es, itu dihindari terlebih dahulu semisal adiknya masih menstruasi. Nah, banyakin makan yang bervitamin E, B6 atau minyak ikan, seperti itu. Terus itu jika menstruasi cukup banyak mengeluarkan darah, perbanyak makan makanan yang suplemen yang mengandung zat besi agar terhindar dari anemia. Gitu deh. Ada yang ditanyain? Iya, ada. Itu bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Nah, caranya memelihara kesehatan reproduksi itu yang pertama, basuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang. Jadi jangan ke belakang terus ke depan. Terus kemudian keringkan menggunakan handuk kering sebelum memakai celana dalam. Ya. Biasanya kan langsung dipakai gitu kan. Terus
Yang ketiga, menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat, dan bahan yang menyerap keringat. Yang keempat, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Gitu ya, Dek. Ada yang ditanyain lagi? Udah itu aja. Udah. Makasih ya, Dek, atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata yang salah ya. Assalamualaikum.